Gue kesal banget padahal ya gue tuh lagi addictive banget yang namanya live. Buat gue live talk sekarang adalah hidup gue. Aku juga sebel. Iya kan? Gak bisa barbar. Gak bisa barbar. Enggak kak, aku jualan kak. Aku baru Iya kan aja. kalian juga. Kamu juga jualan di Kemarin kan Aku enggak sih, aku enggak jualan, tapi ya ikutan kesel dengan kesel karena kamu Apa yang kesel. buat kamu kesel apa? Iya, karena kamu kesel. Oh iya. Welcome back Ola Ramla. welcome back-nya juga sama Ciki. Bukan, Ciki. ini gue baru mau bilang. Ciki, Kita Bu. ini baru pertama kali di Spill Dati. Welcome. Kalau gitu kita angkat gelas khusus buat Cikita Media yang baru Aku juga pertama. angkat Selamat datang di Spill Spill Dati. Dati. Yang sebel dengan perubahan sosial media belakangan ini bukan cuma kita aja. Pasti teman-teman di luar sana banyak yang terimbas gitu ya. Apalagi teman-teman UMKM nggak bisa jualan di live. Ya elo, ya Cikita. Ya kalau gua kan cuman siaran aja di situ. Jadi ya itu ditutup. Aduh, ya cari. lu juga nggak bisa siaran ya. Nggak bisa siaran di Tiap situ. Ya gue pagi. cari platform lain aja. Apapun itu aku rasa perekonomian akan berpengaruh juga dong, ya kan? Misalnya aku ada event-event apa sesuatu gitu, akhirnya pada cancel. Brand-brand. Iya, aku kan suka bikin acara sama dancer aku Oh, gitu. iya. Nah sekarang kan aku lagi project live PA segala macam. Itu kan jadinya dari restoran ke restoran, lounge ke lounge itu jadi. Mau bikin aku gemuk atau gimana ya? Bunda emang gitu. Cari muka sama pengusaha. Zaman sekarang tuh harus dekat sama sumber penguasa. Ngeri Capek kali gue hidup banget susah. bahasanya. Tapi memang dampak dari dari live yang di band sementara ini yang nggak bisa dipakai itu juga terasa sama sahabat kita Pinkan Fambo. Pinkan Pingan Mambo. mau. Kita lihat dulu ya, kita spill videonya Pinkan yang mengaku sedih karena nggak bisa live. Kalau Pinkan tadi nangisnya masih nangis cantik ya, masih nangis cantik Iya ya. kalau nangis tuh nggak usah cantik lah. Karena Pinkan tuh sambil nangis sambil ngeliat nih alisnya dia gelombang kiri sama gelombang kanan rata apa enggak ya kan? Gelombang kiri, gelombang kanan rata nggak nih? dia gitu. lagi mikirin terigu. Kenapa terigu lagi nih? Kan dia kan bikin donat banyak banget. Oh iya. Oh iya, terigu Nah, mahal. lagi naik semuanya. Kemarin yang bikin aku kecewa nih kak, aku dikirim ke China untuk training si ketok itu. Oh. Nah, untuk aku cek niche market aku kemana. Iya. Udah dikontrak di situ, live-nya off. Astaga. Sebel. Terus emang kenapa dengan Najwa Shihab? Tunggu, kita spill dulu videonya baru kita bahas bareng ya. Aku tuh cuma mau bilang Najwa Shihab itu mengomentari bahwa dia nggak bilang dia setuju akhirnya diturunkan fiturnya nggak bisa dipakai lagi. Dia cuma bilang boleh-boleh aja dibatasi asal jangan membungkam hak rakyat. Bener nggak sih Ciki? Betul banget. Iya, plus ada sisi positifnya juga loh dengan kita tuh sekarang nggak live gitu. Perhatiin nggak sih kita tuh jadi lebih punya waktu buat ngobrol karena biasanya kan kita cuma terpantang di situ aja. Nggak ada. Ngobrol apa lu? Lu pagi aja lu ngobrol sama temen lu si Iwet. Ya gue ngobrol Itu di kan Instagram ngobrol gimana? maksudnya. Nah, netizen pun ikut berkomentar ya apa yang diserukan sama Najwa Shihab. Beneran, Nah, aku katanya tiap gini, ketemu gitu. karena CCTV gampang rusak, jadi kami hanya berharap pada rekaman amatir warga di TKP. Pak, Bu, Pol, Punten. Tapi ya, coba gue mau nanya, pada saat rame kemarin gitu ya, pada saat demo kemarin, kalian menyaksikan update apa yang Banget. terjadi di jalanan di sosial media lewat apa enggak? tok-tok. Lewat Banget, tok-tok. banget. Coba jujur-jujuran gue tanya, apakah konten live streaming yang kalian saksikan semuanya sesuai dengan kaidah? Enggak kan? Enggak juga. Gue tuh Memang nonton di 4-5 akun yang berbeda. Gue nonton itu lebih dari 15 menit ya. Dan gue harus akui ya, gue setuju dengan dan pemerintah yang bilang udah mulai banyak yang kebablasan, tau gak lo? Iya betul. Kontennya itu udah memprovokasi. Iya, Yes, benar. Udah melanggar kaidah guidelines community Betul, dari betul. pemilik platform. Benar. Emang iya. Iya, kalau dari gue dari pertama kali itu gue sebenarnya seneng dengan adanya live talk di jalanan karena kan mereka mewakili kita mungkin ya, maksudnya kita mewakili rakyat. Yang bikin gue seneng awal-awal tuh adalah, oh kita tuh bisa tahu serame apa
dampaknya seperti apa dan bisa ngasih tahu ke kita jangan lewat sini, jangan begini, jangan begitu. Awalnya masih begitu, tapi kalau udah ada Berita real time. berita real time-nya tuh yang sangat dibutuhkan bagi mereka-mereka yang mau live talk. Tapi ketika udah ada yang jualan keranjang kuning, udah give-nya wah followers Live match, live pack gitu, aduh. itu sih udah apa sih ini? Aku udah nggak gitu. bisa komen apa-apa sih sejujurnya. Gini deh. Ngeliatin itu semua tuh sebenarnya agak campur ya, sedih semuanya, Iya. campur aduk kan perasaannya. betul. Karena gimana pun juga jangan sampai malah fasilitas umum yang dirusak gitu. Yes. Tujuannya kemana, larinya kemana. Yes. Gitu loh. Aku pengen tanya, pada saat kemarin lagi genting begitu ya di Jakarta, kalian sempat ada tersinggung nggak sih dengan postingan salah satu teman kalian, terus akhirnya ikut berkomentar? Dari tatapan matanya. Coba Cikita Spill dong, di-spill. Ya udah, Ada coba nggak? Cikita Lu duluan deh. tersinggung? Aku punya teman-teman yang kebetulan wakil rakyat juga, Oh. tapi mendadak bungkam, tidak ada berempati juga. Walaupun dia adalah seorang wakil rakyat, setidaknya muncul lah ya, muncul dengan kegiatan-kegiatan langsung ke lapangan. Ya. Ya aku DM aja. Kamu DM? Silaturahmi. Oh, DM. Hey X, Oh. gimana? Oh. Ini kita sama-sama rakyat ya, dan lo temen gue, Oh. lo sudah melakukan apa gitu kan? Hebat Dan juga gak jawabannya. Gak dibalas. Jadi disitulah kita belajar bahwa ya ini banyak teman-teman kita ya, mungkin bukan wakil rakyat aja, yang lain-lain nih gitu, yang flexing atau apa, itu kan ini sebuah tamparan dan pelajaran menurut aku Betul. buat kita semua, bahwa kadang-kadang nih niatnya, nawaitunya mau posting di kaca nih, tek OOTD kan, Iya. ya kan, tapi di belakangnya box orange banyak banget kan, masyarakat luas kan melihat point of view yang berbeda. Iya. Jadi aku sampai ngebahas kemarin sama salah satu sahabat aku bilang, lu kita hati-hati banget, niatnya tuh kadang-kadang nggak itu, tapi tujuannya ke situ. Iya, karena Orang malah memang yang ngeliatnya paling- ngebelakang gitu. Memang yang paling ditakutkan adalah berita-berita hoax ya. Iya. Hoax. Tapi poinnya Ola menarik untuk dibahas tuh. Niatnya kemana, yang ditangkap orang kemana. Mungkin itu juga yang terjadi sama Jennifer Copen sama Aisar Khaled. Kan mereka tuh sempat beradu pendapat tuh kayaknya, bersimpangan tuh. Kita boleh lihat dulu kali ya videonya, kita spill. Nah, sekarang apa yang kita sudah saksikan tadi, itu salah satu ya memang caranya dia seperti itu, dia iba dengan kejadian apa yang terjadi sama ojek online, ya dia datang ke sana. Nah sebetulnya yang jadi seru itu karena kan dia sempat kayaknya sahabatan ya sama Jennifer Copen. Iya. Nah ngelihat postingan yang tadi, Jennifernya kayaknya Kontra. Apa menurut Jennifer? Nah menurut Jennifer kita baca. Oh, Jennifer bilang gini, padahal udah bagus banget membantu dan peduli. Tapi kenapa harus banget semua orang tahu ya? Harus dipertontonkan ke dunia. Padahal cukup Allah dan orang-orang di sana yang tahu udah lebih dari cukup gak sih? Begitupun juga dengan netizen yang juga ikut berkomentar. Ada yang bilang gini, banyak yang datang jadi ngontenin tentang itu guys. Miris. Gimana pendapat kita, Medi? Kalau menurut aku balik lagi ke niat pribadi kita ya. Exactly. Gitu. Apalagi dia influencer dan kekuatan followersnya itu besar banget. Apalagi dari negeri jiran, Malaysia. Apapun yang dilakukan ke Indonesia, Indonesia responnya luar biasa. Nah sebenarnya maksudnya mungkin salah paham gitu ya. Makanya kadang-kadang aku bilang, Maksudnya gimana? nawaitunya tuh maksudnya baik Iya. gitu, supaya memberikan contoh ke orang-orang untuk berbuat baik. Tapi Tapi di saat kenyataannya- lain ya memang bener juga, hanya Allah dan yang harusnya tahu gitu loh, nggak perlu Iya. dipertontonkan. Jadi ya Sebenarnya ini gue mau jadi, mungkin karena kalian gak ada content creator sih, kalian bukan, gue tuh cuma mau bertanya ya kepada seperti kepada Aisyar gitu ya, as a content creator, value apa yang mau didapatkan dari sana? Harapannya apa? Apakah oke, in the beginning purely pasti kita iba ya dengan kejadian itu. Tapi goalnya apa gitu? Bagus. Aisyar, Goalnya apa? Denger nih Pak D ngomong. Apakah engagement? Apakah followers? Atau apakah karena memang harus mendapatkan cinta dari masyarakat kepada lu dan harus dibela gitu? Bagus untuk dibahas. Gimana kalau kita spill dulu pengakuan Aisyar yang dia bilang dia tuh kecewa, niatnya baik padahal.
Gue setuju dengan poin lu, Ren, bahwa kita sekarang terutama di saat susah seperti ini, di saat kondisi itu sedang tidak baik-baik aja, emang content creator, selebriti, siapapun kita tuh harus jauh lebih berhati-hati dalam mengunggah sesuatu. Dan poin lu bagus banget, sebelum lu mengunggah sesuatu, lu tanya dulu sebenarnya tujuannya apa, Goalnya tawa apa? itu. Dan Pantesan sosial aja media itu followers bisa gue nggak membantu naik. kita untuk menemukan perselingkuhan. Ciki. Iya nggak, Kak? Masuk Dia Pak nanya, Joko. dia barusan nanya gimana? Contohnya. Ya, dia nanya, dia enggak, iya enggak Kak? Iya nggak, Kak? Contohnya Ciki Tani. Ciki, tapi coba deh, emang kamu tuh menemukan perselingkuhan mantan suami kamu di sosial media, Ciki? Nah, lo ceritain deh gue deh. Jadi gini loh teman-teman dan pemirsa seluruh Indonesia. Jadi sosial media ini membantu kami yang mencari fakta gitu loh. Kami, dia bobo kami. Iya, Tadi kami. gue dan dia. Iya. Berarti bener Nah, apa? kan aku mewakili, Kak. Iya, ya, oke. Berarti bener apa yang tadi dibilang sama Najwa Shihab dong. Sosial Iya. media itu bisa berfungsi sebagai mata kami di Mata jalanan. kami. Benar Mata-mata banget. para istri sah gitu. Mata-mata istri sah, lu. Keren, mata-mata isi sah. Kita boleh nggak sih di-spill? Emang apa video yang kamu terima? Suami Spill kamu aja, lagi nggak ngapain? Oh, Oh, lagi disco. lagi disco di salah Dan satu. tiba-tiba dan kamu lihat Iya, dan kebetulan kan memang aku yang videoin. dia datengin ke tempatnya, dia ngikutin bukan mantan, suaminya masih suaminya. Belum ketok palu soalnya. Dia ngikutin Dave Hendrik ke tempat itu dengan jarak jauh, sengaja dia ikutin jalan ceritanya mereka berdua lagi ono ini sampai di video tapi nggak disamperin sama nih orang. Enggak. Oh, bakat intel. Karena buat Bakat bukti, intel. buat bukti aja ke Kalau pengadilan. dia kan Gitu, ini ya. Kalau gue mah suruh orang, ya kan? Bakat nyonya. Kan ya bakat nyonya. Bakat nyonya. Bakat madam. Dia tuh hebat banget dengan kasus yang sedang berjalan sama dia nih. Dia tuh jalanin semua sendiri tanpa bantuan hukum dan lain-lain. Hah? Iya. Waktu lu Aku nggak proses pakai. cerai juga nggak pakai pengacara, Ciki? Enggak, semuanya enggak. Hebat loh nih orang. Ikutin prosedur hukum aja. Kenapa? Lagi berhemat apa bagaimana, Neng? Pertama lagi berhemat ya, Oh. karena kan OTW janda nasional nih ya. Loh. Kita OTW menafkahi janda diri Lo nggak sendiri. tahu kenapa dia berhemat. Kenapa? Kenapa ya? Lo ceritain dulu uangnya kemana makanya lo Kan berhemat. uangnya dicuri, Kak. Yang nyuri siapa? Si tergugat. Uang kamu dicuri oleh mantan suamimu. Iya, dicuri. Dan dia menggugat cerai kamu, dia. Aku dong yang gugat gitu. Siap. Sekarang gue tanya deh ya, kita tes. Kan lu bilang Pancasila keadilan sosial. Kita tes moralitas teman-teman aku ini. Lu menemukan jam tangan seharga 11M. Lu jual apa lu kembaliin? Kalau mau jahat nih, ya kan? Jual, ya kan? Jual. Baru bilang Roni. Enggak. Kan ini 11M. Oh. Kalau nggak ada kotak-kotaknya kurang lebih jadi 8M mana. Oh. Ya, kita bagi-bagi 8M. Iya. Bagi 4 kita Bagi, lumayan. bagi-baginya ke siapa? Ya, ini timku ya. Sorry ya, Bisa, jangan bisa. jangan salah sangka loh. Ini bukan barang menjarah, ini barang thrifting. Oh. Kita Berarti bercanda ya. kita ini adalah Bercanda. contoh tidak baik. Kita Iya. ini kalah moralitas kita dibandingkan si anak yang akhirnya mengembalikan jam Benar. tersebut. Kita spill. Oke, ini netizen pun berkomentar kalau si bocil nggak kesorot kamera akan lain ceritanya. Bocil. Ibunya hebat Itu benar mendidik. juga. Ya. Ibunya hebat mendidik anak dengar benar. Mendidik anak dengan benar, dia tahu kalau jam itu bukan hak dia. But anyway, gue setuju ada beberapa influencer juga yang ikut berkomentar dengan kejadian ini. Mereka mengatakan bagaimanapun juga penjarahan itu seperti maling. Ya kan, jadi artinya tetap salah. Dengan kejadian kemarin kita lihat para wakil rakyat yang secara IQ bagus tapi minim banget untuk emotional empatinya untuk menghadapi masalah. Kayak kemarin Kayaknya terjadi kamu marah banget sama teman kamu yang nggak jawab. marah banget Kak, dia malah maraton. Oh, Oh, maraton di mana sih, Pi? Mm-mm. Oh, iya. menyuarakan apa yang jadi kegelisahan kita sebagai rakyat boleh. Semua tuh punya hak. Tapi untuk akhirnya merusak kepentingan publik, fasilitas umum, terus anarki dan akhirnya merugikan kita yang rakyat juga yang selama ini membangun itu semua dengan jerih payah, ya itu dibutuhkan IQ sama EQ juga untuk bisa menalarnya. Ya kan? Betul banget.
satu lagi nggak nih yang menarik? Apa tuh? Kira-kira menurut Dahlia Dave Henry. Poland. Oh iya tuh juga lagi cerai. Coba lu ceritain dong, kan deket banget sama lo tiap kali Iya, spill itu ayo ceritanya ceritain. Dahlia Poland mulu. Kan pokoknya yang aku terakhir inget yang kita kasih lihat videonya Dahlia Poland itu yang waktu dia setelah cerai di setelah pengadilan. cerai dia pulangnya naik ojek. Ojek. Proses cerai gitu kan. Oke. Udah gitu sekarang kan lagi ada berita terbaru mengenai apa sih harta Harta gono gono ya. gini. Heeh. Kamu tuh berapa lama sih dari hasil proses cerai kamu ke sekarang ini? Sudah berapa lama Aduh, berlalu? lama banget sih dari Juli, enggak sih. Juli, sekarang September ya? Heeh. Belum Jadi udah 2 bulan. ketok palu. Belum. Baru sidang keempat pembuktian. Oh, belum ketok palu. Oh, belum ketok palu. Belum. Kok Mediasinya lama banget karena dia nggak datang terus. Udah gitu dia kirim lawyernya, tapi nggak kirim surat kuasa istimewa. Ya namanya mediasi itu kan nggak bisa diwakilin kan. Oh. Ya sebenarnya lebih baik dia nggak datang sih. Cuman kan jadinya pengadilan kan ngelihat. Ini sebenarnya kita harus ngobrol dulu nih mediasi gimana nanti hak anak. Sebenarnya tujuan mediasi itu bukan buat damai terus kita balikan lagi. Oh enggak. Apa sih No. tujuan mediasi, Cik? Aku baru dengar pemerintah saat ini memang lagi mencoba untuk menekan angka perceraian. Oh. Ya kan, melihat janda-janda sekarang nanti teraniaya tidak bisa dapat penghidupan yang layak, didamaikanlah tuh sama pengadilan. Sabar. Katanya begitu. Sabar. Kok Makanya emosi? denger kan kasus-kasus Saya pengadilan. sebagai janda juga, ya sudahlah. Ya sudahlah. Nikmatin aja Tapi kan sakitnya. masalahnya aku itu kan nggak pakai kuasa hukum, jadi ngikutin aja prosedur yang dikeluarkan sama pengadilan nih tahap-tahapannya seperti apa. Jadi pertama aku udah datang nih sendiri gugat, ya Oh. kan gugat. Habis itu dapatlah jadwal sidang 2 minggu kemudian. Nah mediasi 1 dia nggak datang, mediasi 2 nggak datang, 3 selingkuhnya baru ke up tuh. Bisa-bisanya 2 hari sebelum sidang ketahuan selingkuh, ini gimana? Jadi aku pikir kayak ya sudah kalau kayak gini caranya aku kumpulin bukti aja. Terus nanti pas pembuktian aku hadirin saksi-saksi yaitu keluarga. Jadi ngikutin flow-nya aja bener kata Kola. Jadi lebih menjiwai menjadi janda gitu ya. Daripada aku mesti minta tolong sama yang oke, kita berpikir kayak udah Cika pakai konselor aja, pakai lawyer aja. Belum masalah-masalah keluarga, selesaikan secara keluarga. Oh, itu prinsip kamu. Itu prinsip aku. Oke, kalau apa yang terjadi sama Dahlia Poland sama Fandi itu kan kalau nggak salah kan Dahlia Polandnya sempat ditanya ya, kamu yakin nggak sih mau Sama pisah Fandi. sama Aduh Fandi? kak, Itu kalau tuh udah proses apa? selingkuh kakak itu udah mediasi. Itu mediasi. Itu proses mediasi. Tapi kalau udah selingkuh kenapa? Harga diri perempuan itu udah terinjak beserta keluarga besar sih. Wow. Harga diri itu harga mati kak. Menurut Harga- aku ya, harga kalau diri sampai dia adalah- sudah berselingkuh itu berarti dia menjatuhkan martabat istrinya Pantesan. dan keluarganya. Harga diri Jadi adalah tidak harga tidak mati. mungkin itu untuk kembali. Oh, Mungkin itu. Oke. Kita spill dulu videonya Dahlia ya. Harga mati cuy. Gue tuh acung jempol sama Dahlia adalah dia punya harga diri seperti kata Cikita. Mungkin karena suaminya berselingkuh, kan harga diri adalah harga mati. Benar. Kata Cikita. Suami selingkuh walaupun Dahlia ini belum punya pekerjaan loh. Tapi dia memutuskan untuk tinggal sendiri. Katanya dia itu tinggal di kosan loh, yang tinggal Iya, di rumah ngontrak. sama anak-anaknya Yang tuh bener. mandinya. Iya. Dia sekarang di kosan. Iya, maaf nih ya, beda nasibnya dari Ola, dari Ciki yang mungkin mandiri, punya uang sendiri, punya pekerjaan sendiri. Lah kalau lu mah, lu justru yang menafkahi rumah tangga lu kan aku baca. Iya kan, kalau Dahlia kan? ini mah enggak loh. Tapi dari video yang pernah kita saksikan jejaknya Dahlia Poland ini kasihan banget deh. Udah setelah pengadilan dia naik ojek online sendiri, habis setelah itu cerai dia malah ngekos. Tapi itulah perempuan kan. Tapi Kalau udah mati rasa tuh kita Udah udah nggak mati peduli rasa, lagi. benar. Kita udah udah mati rasa pasti udah langsung pergi dari Dan Terserah dia, perempuan-perempuan nih sebelum bercerai itu kan mati rasa. Nah mereka menyiapkan amunisi untuk mempunyai backup tabungan 4 kali lipat selama pas waktu menikah. Kalau aku begitu. Oke. Jadi sebelum aku bercerai nih aku udah tahu nih pasangan kita main ya kayak aku udah nabung. Dan melihat penuturan Dahlia Poland tadi, aku sempat dengar kalian berdua berkomentar dari bahasa tubuhnya kayaknya ini sih udah mati rasa. Udah mati rasa karena ngomongnya datar kak. Kayak aku tuh kemarin juga gitu. Iya, dia mantep cerai. Karena bukti udah banyak banget. Oh. Jadi mati rasa udah. Berarti apakah mungkin gitu ya, karena berusaha menghindari perceraian, itu juga yang dilakukan oleh Erin Taulani ya, yang kita kan berminggu-minggu membahas
membahas bukan berarti kita berharap mereka segera bercerai, Ya. tapi maksudnya kita tuh mempertanyakan kok belum putus-putus ya gitu. Apa sih gitu? Kan berita terakhir yang kita dengar kan Erinnya melemparkan gugatan harta gono gini ya. Apakah jangan-jangan dia sengaja melakukan itu karena deep down inside dia nggak pengen bikin anak-anaknya go through the suffer yang kamu bilangin itu tadi. Benar nggak sih, La? Probably ya. Iya nggak Tapi sih? aku Coba nggak mau komen. kita nggak mau komen ya? Oke. Karena itu teman aku, Erin teman aku, Andre juga teman aku. Oh. Jadi I know the story tapi aku nggak mau komen. Oh, banyak ya teman Spill artisnya. Mungkin karena Ola, namanya Ola. Ola teman saya, Ramlan Bang. kan, Ola Ramlan kan deket banget sama mereka berdua ya. Cuma kan cerita ini bergulirnya tuh kayaknya lama, bertele, Simpang siur kan. simpang dan membuat semua netizen dan kami, Cella kan juga berpikir ada apa sih lo sebenarnya? Mungkin silent treatment di antara mereka berdua. Cuma kan juga kabarnya mereka masih tinggal di dalam satu rumah. Emang nggak ada cara komunikasi untuk duduk di ruang tamu berdua gitu? Kalaupun sudah tidak di kamar bersama mungkin ya, tapi kan nggak bisa dengan Nggak bisa diobrolin empati apa gitu. manusianya deh. Kadang-kadang Yang halo, yuk kita duduk tinggalkan semua segala ego ono ini, yuk kita duduk cari ketemu maunya apa. itu harus dari dua-duanya yang mau. Nah itu. Tapi kan kalau di sini kalau misalnya memang tanda kutip Erin katanya nggak mau cerai atau gimana katanya aku nggak mau komen apa-apa ya. Ini kan ya itu sebenarnya harus komunikasi mereka berdua karena Iya. memang cewek itu sebenarnya pengennya tuh bukan dikejar ya, Iya, kayak iya, di paham. ayo kita Ya, itu ngomong dia. dong. Nah itu sebenarnya harusnya dari lakinya. Tapi memang bener loh dibantah juga sama pihaknya Erin rupanya kalau dia tuh nggak pernah ada gugatan balik soal harta gono gini. Oh iya berarti Iya. itu hoax. Jadi sebenarnya yang coba dia lakukan adalah mempertahankan rumah tangganya gitu loh. Yang gue pengen tahu coba nih ya pendapat kalian berdua nih sebagai perempuan yang sekarang udah mandiri, udah pernah melalui proses cerai. Kalian melihat drama perceraian Andre dan Erin ini kayak apa kira-kira menurut kalian situasi benarnya dari pemantauan kalian? Ciki deh, tadi kan Ola sudah Kalau berpendapat. aku kan nggak begitu deket ya Iya. sama keduanya, tapi Iya. beberapa kali tuh karena memang pengadilannya sama-sama tiga raksa. Ini mohon maaf ya Kak Andre ya, karena Iya. kita kan sempat, maksudnya aku dengar kabar juga ini apa sih yang membuat Kak Andre jadi susah banget untuk bercerai dan aku juga. Nah ternyata aku mendengar bahwa kurang bukti. Oke. Dan mungkin dari sisi mediator atau para pak hakim itu pingin melihat masalah apa sih yang benar-benar Berarti menjadi nggak terungkap dong di sana. nggak terungkap di masalah pengadilan sesungguhnya. gitu. Karena Oke. kalau yang di case aku mengungkapkan di sini adalah kesenjangan ekonomi alias kurangnya nafkah. Jadi itu aku taruh di poin nomor 1. Ya. Nah selingkuh ini adalah bumbu-bumbu yang muncul ketika proses. Itu menurut aku ya, Oke, yang ya. aku lihat dari case-nya Ya, beliau. bicara mengenai bukti, kalau video yang akan kita spill berikut ini membuktikan satu hal. Betapa besar cinta anak kepada ibunya. Bicara mengenai perempuan yang sudah hidup mandiri, Kalina memulai perjalanan baru sebagai pengusaha es teler. Modalnya dari anaknya, Say. Masya Allah, luar biasa. Coba kita lihat ya. Tapi ya ceritanya Kalina tadi again gitu memberikan bukti bahwa sebagai perempuan itu harus punya pendapatan tetap di luar pendapatan dari suamimu. Setuju nggak sih? Just in case ada apa-apa, lu bisa berdiri di atas kaki lu sendiri. Bener nggak? Bener. Tapi Jadi gue sedang banget apa yang terjadi sama tadi siapa Kalina tuh. Akhirnya Aska kasih hadiah 50 juta terus dipakai buat usaha. Gue inget banget gue pernah wawancara Sesa Idris tuh untuk Insert. Dia tuh cerita anak-anaknya dia itu sangat pengertian. Kalau dia lagi nggak punya uang atau kalau dia dapat uang cuman sedikit dari hasil jualan dinikmati bareng-bareng, itu tuh very sweet loh. Dan dia juga jualan online Kak Sheji. Karena Iya. aku juga temen. Ya, tapi hebat ya Sesi ya. Sesi. Itu Hebat kan banget. Sesi sama Seza ya. Iya. Nah, hebat. Ya, ya gimana pun juga ya saya single mother ataupun ya maksudnya untuk perempuan-perempuan yang di sana yang masih bersuami, menurut aku juga memang harus ada penghasilan lain lah ya. Kita kan nggak pernah tahu. Ya kita harus bisa mandiri as a man or as a woman. Mungkin bener apa yang dikatakan Lesti Kejora ya kan dia bilang lo mau punya uang sebanyak apapun
kalau nggak ada cinta, lo nggak punya, kasarnya lo nggak punya teman untuk menikmati apa yang lo punya, juga rasanya kayaknya nggak enak deh. Ini Lesti gue banget. Kalau lu gimana kalau lu? Kalau gue juga Kalau lu gimana? Tapi aku nggak setuju ya. Kalau aku nggak setuju. Ini kan dengan suaminya kan dia begitu. Tapi kalau aku support system itu nggak hanya dari lelaki kok, dari keluarga. Tapi gue setuju dengan poinnya Cikita Medi. Support system dalam hidup itu tidak hanya melulu datang dari suami. Bisa dari keluarga, bisa juga dari anak. Kayak Ria Ricis yang akhirnya sudah berpisah. Itu clear banget. Dia merasa bahwa batu kekuatan hidupnya dia itu anaknya namanya siapa? Moana. Ya, yang kemarin baru ulang tahun dan dikasih kado sederhana aja, kos-kosan, cinta. And I believe that's what Ria Ricis do ya. Yeah. Maksudnya yang dia lakukan adalah I wanna prove to everyone kalau gue bisa menjadi ibu yang hebat. Iya, betul. Oke, sekarang kita punya surprise untuk dua bintang tamu istimewa kita. Untuk Ola dan juga Cikita. Let's go! Kita mulai dengan Ola Ramlan, silakan dibaca, ini adalah hate comments. Padahal kalau dia malah banyak yang suka lo, please gak usah gitu kayak, lah aku tuh aslinya emang lawak dari dulu. Gak apa-apa lah. Ya elegan kadang-kadang boleh, lawak kadang-kadang Sesuai boleh. sikon ya, Iya, Kak? sesuai sikon. Iya. Gimana sih? Oke, tahan emosinya. Enggak Enggak, emosi. ini berarti orang yang komentar sukanya melihat perempuan yang kalem. Kalau Kalau kan? ikut yang kalem ya udah follow yang kalem aja. Iya benar. Oke, selanjutnya hate comments ini untuk Cikita, silakan dibaca. Cewek suka ketumbar kali. Aib RT parah sih, wah kayaknya dia kurang ini nih. Kurang survei beritanya sama Ya. observe beritanya. Yang Ya. bener kan dia dulu yang up. Oh, dia duluan Dia ya? duluan yang ke media. Oh gitu, padahal kamu enggak ya sebenarnya ya. Enggak. Oke, Jadi dia tidak berarti tepat nggak ngerti. apa yang kamu Tidak lakukan. tepat. Apa yang kamu lakukan sebetulnya adalah counter back terhadap apa yang betul. dilakukan oleh mantan soon to be mantan suamimu. Ya. Cikita, apa tanggapan kamu tentang artikel ini? Cikita Medi ngaku dibully sesama artis. Nama Nagita Slavina terseret pun. Nah, komunikasi kamu sendiri sama Nagita sekarang itu gimana, sayang? Oh nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Memang cuman kakak kelas aja waktu Oh, pas kakak kecil. kelas. Dan emang dulu udah pernah deket ya, saling kenal aja. Kenal Oke. aja. Oke, tapi itu bener gak sih dari berita Nagita? Enggak. Enggak. Aku nggak mau berkomentar. Nggak mau berkomentar. Oke. Apa kita sih hargai. pemberitaannya sebenarnya? Waktu itu kecil aku dibully. Oh. Pas waktu lagi zaman aku nyanyi Iya. aktif gitu ya, adalah kakak kelas aku yang mungkin Membuli kamu. membuli aku. Oke. Tapi peristiwa bulinya bener, dugaan terhadap siapa yang membulinya kalau aja nggak peristiwa tepat. bulinya benar karena itu dilakukan secara berkelompok. Mungkin mereka nggak sadar, tapi buat aku saat itu cukup kena mental aku sampai sekarang gitu, karena itu menjadi salah satu pemicu aku untuk berhenti dulu sementara di dunia nyanyi. Ola Ramlan, yuk di postingan kamu yang ini netizen tuh salfok banget sama kecantikan kamu sampai komen seperti ini. Kalau sama Arhan mau nggak? Waduh, Ya nggak tahu umur berapa. Nggak tahu. Iya. 20-an. 20-an tuh 20-an berapa? 25, 26 gitu deh. 25. 25. Soalnya syarat dari, ini lucu nih ada kejadian ya dari my son ya. berkomentar dia. Ya, my son kan kebetulan memang aku adalah beberapa dekat dengan laki-laki yang berapa belas tahun di bawah aku. Terus my son ngomong gini, mama please, dia bilang kalau ada deket sama laki-laki, udah kesel gue. Jangan younger than me katanya gitu. Hah? Anak lu umur berapa? 20. Oh ya nggak mungkin lah, Jangan masa sampai 19. younger than me kan nih. Iya. Cikita, apa tanggapan kamu melihat video ini? Gimana tanggapan kamu Ciki dengan video yang barusan kamu nonton sendiri? aku shock sebenarnya. Shocknya kenapa ya? Jadi itu kan sebenarnya konten lucu-lucuan aja, tapi ternyata pas Bener. jadi Kejadian kenyataan. Bukan aku bikin konten ini karena sudah terjadi ya. Jadi kan waktu itu kan ada agency gitu kan. Terus aku bilang aku punya materi konten kayak gini, terus kita meeting kan semuanya buat lucu-lucuan, mikirnya berkejadian. Berarti pada saat peristiwa syuting konten ini,
kamu Belum bukan, tahu. bukan tipe istri yang suka ngebongkar handphone suami. Yes. Makanya kalau Tapi bikin abis dari konten ini naik, memang terbuka Oh. jadinya. Nggak selang seminggu 2 minggu lah, aku ngeliat, oh si Pak Su udah mulai download aplikasi jodoh. Ini aku shock banget karena juga netizen juga yang ngingetin pada saat viral itu berita. Mereka bilang, Kak lihat deh ini kayak kontennya udah menjurus deh. Apa jangan-jangan kakak udah ngalamin atau itu suatu pertanda. Aku langsung shock. Diam dulu aku seharian. Sampai aku ngeliat konten-konten aku sama suami tuh kayak, kok kayak dikasih Petunjuk. suratan petunjuk gitu. Oke, berarti sudah waktunya untuk terbongkar. Oke, kita masuk ke permainan tebak gaya. Caranya mudah banget nih, ada ball di sini. Nanti gue ambil, kita satu grup, Dave sama Ola Ramlan. Jadi nanti ada rangkaian kata, ya nanti ditebak sama kalian, oke? Oke, Berarti ini yang kita nebak ya? Aku ya. gua Enggak, ini Ola sama Dave. ada 3 kata Tiga ya. kata. Oke, 1. kata yang pertama. Oke. Happy. Happy bahasa Indonesianya? Senang. Bahagia. Yes. Kata yang kedua ya. Joget. Lain katanya? Dancing, joget. Lain katanya? Menari. Menari. Iya, pintar. Oke. Bahagia, menari. Iya, yang terakhir. Salsa. Bahagia menari salsa. Salsa. That's not even a word. Iya. Iya, Ram Ciki yang nggak ini. Nah, Not Ciki yang a peragain word, tapi kasih. menang. Oke, gue yang tebak sekarang. 3 3 ya? kata. Nah ini kegiatan pertama. Tapi aku nggak boleh ngomong ya. Nggak boleh. Aduh. Melirik, Melirik. melihat, nyontek. Nyontek. Nah, Nyontek. Oke. Mikir. Kesel. Menyontek. 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 Takut. Menyontek. banget ya. Kaget. Persamaannya kaget. Shock. Itu berarti Menyontek. menyontek. Shock. Persamaan. Menyontek. Oh no. Oke, bye. Ribet kan ya olahraga ya. Iya, Ketahuan menyontek gimana coba? ketahuan guru. Oh. Oke, aku nebak olah gaya. Ah, 3 kata. 4 kata. Oke, kata yang pertama adalah mendayung. Mendayung. Kata lain. Rowing, mendayung. Bukan English. Oh iya, mendayung. Kata lainnya mendayung apaan? Hah? Jakul, Melaut. jakul. Mencangkul. Bukan. Mencangkul. Apa sih? Maju. Rowing. Enggak. Rowing cibai. Apa sih? Mendayung. Ini. Mendayung. Hah? Mengayuh. Mengayuh. Benar, Mengayuh. benar. Kata kedua. Kata kedua ya. Kata kedua. Mengayuh sepeda. Ah, Mengayuh iya, sepeda. betul. Kata ketiga. Kata sepeda, mengayuh sepeda, meniup, bukan. Nyiul, Ada nyiul. bunyinya. Siul. Nah, jadi, Siul. nah itu kata keempat. Itu kata keempat ya. Jadi Oke. tadi mengayuh. Mengayuh sepeda, titik-titik, siul. bersiul. Oke, mengayuh sepeda, titik-titik, bersiul. Nah, jadi Yang kata ketiganya, yang kata ketiganya mengayuh sepeda sambil bersiul. kayak dapat 100 juta. Iya. Ribet banget. Bahagia amat. Ini harga diri. Harga diri, kepintaran IQ, EQ. Iya, ini harga diri. bahas IQ, Harga EQ, diri, iya. wakil rakyat. Wakil rakyat ini. Oke, udah ya. Ini giliran gue. Mengayuh ya. Iya kan? Iya benar. Oke. Ini melatih ini ya, melatih bahasa Indonesia. Nyodong nih. Ini Inggris jadi. Oke. Roh. 3 kata. Ya, 3 kata. Ho, 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 ho. Gonggong. Ho, ho, ho. ngamuk. Enggak, artis. Dewi, Persik. Ya, oke. Jadi vampir. Sit Sit up. up. Olahraga, bukan olahraga. Dewi Persik, sit up. Selain yoga, selain yoga. Ya. Ya. Pilates. Dan ternyata pemenangnya adalah kita. Kamu mendapatkan kebersamaan tiap Sabtu dan Minggu di Di Spill the Spill the Tea. Terima kasih. Thank